Salam Bapak Ibu, bertemu kembali dalam acara Pagi Menyapa bersama saya Diaken Dwityo Supriyono dari GKJ Purworejo. Saya berharap Bapak Ibu Saudara diberkati dengan berkat kesehatan, kebahagiaan, juga berkelimpahan dengan rezeki yang dari Tuhan. Pada episode ini, kita akan coba merenungkan masalah kecemasan atau kekhawatiran. Bapak Ibu, setiap orang, Bapak Ibu dan saya, tentu pernah mengalami apa yang disebut cemas, apa yang disebut khawatir, juga keresahan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Apa bedanya kecemasan dan kekhawatiran, Bapak Ibu? Kecemasan, objeknya lebih dari satu biasanya, atau multiple objek. Bisa juga malah objeknya nggak jelas, tetapi dirasakan oleh tubuh sebagai sesuatu yang mengkhawatirkan. Biasanya kecemasan yang sedang sampai berat, itu ada gejala tremor atau ndredeg kalau bahasa Jawa, juga ada keringat dingin yang keluar dan tidak bisa fokus atau tidak bisa berkonsentrasi atau sulit berkonsentrasi. Sedangkan kalau kekhawatiran, itu objeknya biasanya hanya satu dan hanya dirasakan di kepala kita, tidak sampai ke tubuh kita. Jadi lebih simpel sifatnya. Misalnya, suatu saat kita bepergian, lupa nggak bawa payung atau nggak bawa mantol, tiba-tiba cuaca mendung, seperti mau hujan, maka kita lalu khawatir akan kehujanan. Sedangkan kecemasan itu takut yang bermacam-macam. Misalnya ketika pandemi kemarin, Bapak Ibu juga saya tentu takut ketularan, takut nggak bisa sekolah, yang bekerja mungkin takut di PHK, juga nggak dapat tempat perawatan ketika kita ternyata dinyatakan positif, oksigen langka dan sebagainya dan sebagainya. Sebab atau penyebab yang multiple. Faktanya, kita tahu bahwa semua orang belum pernah mengalami pandemi seperti yang kita rasakan saat ini. Sebab apa? Pandemi yang terakhir itu terjadi tahun 1918. Hampir 104 tahun yang lalu. Dan tentu di antara kita saat ini mungkin tidak ada yang berumur segitu, 100 tahun lebih. Kalaupun ada, biasanya orangnya sudah tidak ingat apa-apa, sudah pikun. Pandemi tahun 18 itu namanya flu Spanyol, itu 1/4 dari penduduk dunia atau 500 juta orang positif. Dan yang meninggal Bapak Ibu sungguh mengagetkan, yaitu sekitar 20% dari yang terkena itu meninggal. Jadi kalau kita bicara fatality rate atau case fatality rate atau CFR, itu sekitar 20% waktu itu. Ya kita maklum karena waktu itu obat-obatan belum semaju sekarang, ilmu kedokteran juga belum secanggih sekarang. Sedangkan ketika COVID kemarin menggila Bapak Ibu sampai dengan hari ini, itu tercatat sekitar 6 juta orang yang positif. Dengan yang meninggal kurang lebih 157 ribu. Artinya kalau kita berhitung CFR-nya, case fatality rate-nya, itu sekitar 2,5%. Jauh di bawah ketika pandemi yang pertama. Puncak pandemi COVID terjadi tahun 2021, di mana per hari pernah mencapai 50.000 orang. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu dan Saudara, hari ini di bulan Juni 2022, keadaan sudah mulai melandai. Kasus harian di Indonesia kurang dari 500 kasus per hari.
kehidupan perlahan mulai normal kembali. Di tempat terbuka orang boleh tidak memakai masker. Imunisasi juga di Jawa khususnya hampir semua sudah diimunisasi. Beribadah juga sudah mulai dengan ibadah yang onsite atau ibadah yang bersekutu secara langsung. Ketika mulai normal, ternyata ada kecemasan baru Bapak Ibu, yaitu munculnya masalah kesehatan baru. Dari hepatitis yang misterius, yang tadinya tidak dikenal virusnya, juga minggu lalu sudah ada kabar tentang Omikron jenis baru, yaitu mulai terdeteksinya Omikron BA4 dan BA5. Di Indonesia sudah tercatat 147 kasus ini. Tentu ini membuat kita kembali khawatir, meskipun mungkin belum sampai cemas. Untuk hepatitis yang misterius ini banyak melanda anak-anak dengan strain virus yang belum kita kenal seperti yang sudah-sudah, ada strain virus A, B, C, dan seterusnya. Dan yang lebih meresahkan lagi, ternyata vaksinnya tidak diberikan oleh pemerintah khusus untuk kasus hepatitis yang misterius ini, belum diberikan. Jadi kalau yang ingin vaksinasi ya harus mandiri dengan biaya yang tidak murah tentunya. Dengan kondisi yang fluktuatif ini, naik turun Bapak Ibu, bagaimana sikap kita selaku orang percaya, selaku orang beriman? Mari kita baca bacaan kita dari Filipi 4 ayat 6 dan 7. Filipi 4 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa orang percaya masih juga bisa merasa cemas, masih juga bisa merasa khawatir? Jawabnya adalah karena orang percaya pun masih punya pikiran atau otak, dan masih punya hati atau perasaan. Maka orang percaya pun masih merasa khawatir atau merasa cemas. Nasihat Rasul Paulus yang baru saja kita baca dari suratnya kepada jemaat di Filipi tadi, janganlah kamu khawatir tentang apapun, nyatakanlah keinginanmu dalam doa dan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah akan memelihara hati atau perasaan dan pikiran atau otak kita. Kata kuncinya ada 3 Bapak Ibu, yaitu yang pertama doa, yang kedua rasa syukur, dan yang ketiga pemeliharaan Allah. Kita agak kaget ketika orang terkaya di Indonesia, bos pabrik rokok, bos dari beberapa mal, diwawancarai oleh seorang wartawan. Si wartawan tanya, kenapa Bapak tidak merasa cemas dengan kondisi pandemi yang demikian mengkhawatirkan secara ekonomi, yang bisa membuat perusahaan gulung tikar, yang bisa mem-PHK karyawan di mana-mana? Maka jawab si pengusaha kaya ini, Tuhanlah yang mengatur semua. Dialah penasihat utama dari semua permasalahan yang dia hadapi. Bagaimana dengan kita? Orang percaya bisa saja cemas, bisa saja resah, bisa gelisah menghadapi situasi yang tidak kondusif ini, yang tidak nyaman ini.
kemana-mana masih harus pakai masker. Ada orang yang flu di dekat kita, mungkin kita sudah khawatir, paranoid, jangan-jangan ini positif, jangan-jangan saya ketularan. Kita merasa badan kita demam sedikit saja, kita sudah mulai merasa cemas. Jangan-jangan saya positif, dan seterusnya, dan seterusnya. Kuncinya Bapak Ibu, bagaimana kita dimampukan mengelola rasa cemas kita, rasa khawatir kita, yang bisa jadi ini malah menjadi penyebab menurunnya daya tahan atau imunitas tubuh kita, dan bisa membuat kita sakit. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pandemi memang telah melandai, meski ada peringatan Omikron baru, jenis baru, dan dampaknya masih terasa sampai saat ini. Untuk kembali ke keadaan yang normal, masih butuh waktu, butuh kesabaran, kedisiplinan dari semua orang untuk bersama-sama menjaga kondisi ini tetap terjaga dan bahkan semakin membaik. Begitupun kehidupan orang percaya dalam peralihan dari yang semula 2 tahun terakhir ini terbiasa dengan ibadah online, baik melalui radio maupun melalui YouTube. Ketika kita akan disuruh kembali ibadah onsite atau ibadah bersekutu tatap muka, maka orang terbiasa sudah dengan ibadah yang online tadi, bisa di rumah sambil apa saja, dan mungkin untuk berpersembahan ya nanti kalau ada yang ngambil ke rumah ya syukur dipersembahkan, kalau enggak mungkin ya agak malas-malas dan sebagainya. Sehingga ketika gereja sudah mulai diadakan onsite, bersekutu langsung, yang beribadah pun belum seperti keadaan sebelum pandemi. Maka gereja harus juga mulai menata kembali ibadahnya, harus mulai menata kembali jemaatnya, agar sedikit demi sedikit akan kembali ke ibadah sebelum terjadinya pandemi. Kecemasan dan kekhawatiran itu harus dikelola dengan bijak dengan 3 kunci tadi. Doa, rasa syukur, berserah pada pemeliharaan Allah. Dengan menyadari semua orang, tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia, itu mengalami hal yang sama, merasakan dampak dari pandemi ini. Dan juga yang paling pokok, tetap menjaga diri. Vaksinasi pasti, kecuali orang-orang yang memang tidak memenuhi syarat untuk divaksinasi karena penyakit-penyakit tertentu atau mungkin karena keadaan tertentu yang tidak memungkinkan. Sedangkan yang memungkinkan, vaksinasi itu wajib dan harus. Prokes, protokol kesehatan juga tetap harus dilakukan. Hindari hal-hal yang berpotensi membuat kita cemas dan membuat kita khawatir. Karena itu jelas akan menurunkan imunitas kita. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, saat ini kami merenung resapkan firman-Mu dari Filipi 4 tadi, yang mana sebagai orang percaya, kita juga mungkin masih merasakan khawatir dan merasakan cemas. Tetapi dengan doa dan ungkapan syukur dan yakin akan penyertaan Allah, orang percaya dimampukan untuk mengelola rasa cemas dan rasa khawatir itu, sehingga tidak akan menjadi besar dan menyebabkan turunnya imunitas tubuh yang berpotensi menimbulkan sakit. Keadaan memang belum sepenuhnya normal ya Tuhan, tapi kami meyakini bahwa Engkau tetap akan menguatkan kami. Terlebih dalam masa Pentakosta ini, yang mengingatkan kami kembali akan kehadiran Tuhan dalam menguatkan setiap orang percaya dalam bentuk Roh Kudus yang bekerja di hati kami masing-masing. Biarlah Roh-Mu itu yang menggerakkan kami.
Biarlah kami dimampukan untuk bersekutu kembali, bergereja, beribadah kembali seperti sebelum terjadi pandemi. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang merawat orang-orang percaya, Engkau sendiri yang melindungi orang percaya, khususnya dari pandemi yang melanda saat ini dan belum sepenuhnya usai. Karena pertolongan-Mu saja yang bisa membuat kami tenang, membuat kami merasakan sentuhan kasih Allah. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita saat ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai jumpa di Pagi Menyapa edisi berikutnya. Tuhan menyertai kita. Amin.